Habis lah satu orang ya. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Eri bin Malau, guru informatika kelas 10 SMA Negeri 10 Medan. Di sini akan saya tampilkan bukti karya di mana pada topik yang saya sampaikan kepada siswa kita adalah topik pengurutan, di mana kita mengharapkan siswa kita ini mampu berpikir komputasional, mampu berpikir secara logika. Nah, di sini saya menugaskan siswa-siswa kita ini untuk membuat suatu kelompok dan membicarakan dan membahas dan mengupas topik pengurutan yang mereka pilih, dan mereka akan mengupas satu judul itu dan membuat sebuah presentasi atau ulasan di depan kelas. Semoga metode ini akan mengembangkan bakat dan minat mereka dan kesempatan-kesempatan pada teman-teman yang menyaksikan mereka di depan kelas untuk bertanya, dan mereka kita harapkan dapat menjadi tutor sebaya pada kelasnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok Kinestetik 2 ingin mempresentasikan tentang insertion sort. Nah, perkenalkan nama saya Samuel Gerald Sumangonsong. Ayo, perkenalan sama Anda. Nama saya Syarif Wahab-Dani. Nama saya Mau Ibaratiana. Nama saya Ibrahim Dan satu lagi anggota kami yang bernama Nofrisa Trisulema. Sini kami akan bahas tentang pengertian insertion shot, kelebihan dan kekurangan insertion shot, dan juga cara kerja insertion shot. Pengertian insertion sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang menempatkan setiap elemen data pada posisinya melalui perbandingan data yang sederhana dan cepat untuk jumlah yang data kecil. Algoritma ini bekerja dengan mengambil satu elemen pada satu waktu. Membandingkannya dengan elemen-elemen yang lain, kemudian memasukkannya pada posisi yang tepat di dalam rangkaian data atau tergantung pada ketentuan ascending dan descending. Kelebihan dan kekurangan insertion shot. Kelebihan insertion shot. Pertama, efektif pada jumlah data yang kecil. Yang kedua, algoritma insertion shot sangat mudah diimplementasikan bahkan oleh pemula sekalipun karena kode yang dihasilkan sangat mudah dipahami. Yang ketiga, mampu mengurutkan data yang turut sebagian. Kekurangan insertion shot. Yang pertama, kurang efektif pada jumlah data yang besar karena semakin banyak data semakin lama yang waktu yang diperlukan. Yang kedua, tidak efektif untuk memurutkan data yang acak karena insertion shot bekerja dengan memeriksa satu elemen. Pada saat itu juga, kemungkinan besar insertion shot akan memeriksa jumlah besar elemen pada data yang acak, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk memurutkan data tersebut. Yang ketiga, insertion shot juga tidak cocok untuk data yang dinamis, yaitu data yang terus berubah-ubah dalam jumlah dan posisinya. Hal ini disebabkan karena pada insertion shot, pengguna harus menetapkan posisi semua elemen data terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses pengurutan. Ini saya akan menjelaskan tentang proses pengurutan dari mulai kecil hingga besar atau ascending menggunakan metode
sudah urut dan yaitu 5 dan himpunan yang belum urut bisa dihapus Pak. Dan himpunan yang belum urut yaitu 1, 3, 6, 9, 10. Sini kita akan menggunakan metode ascending yaitu dari yang kecil hingga yang terbesar. Oke, pertama-tama kita perhatikan dulu angka 1 ya. Lalu di sini kita bandingkan dengan angka di sebelah kirinya yaitu angka 5. Apakah angka 5 ini lebih besar daripada angka 1? Nah, karena angka 1 ini lebih kecil daripada angka 5, maka keluarkan dulu angka 1 dari struktur data. Dan angka 5 ini nantinya akan kita pindahkan ke kanan atau ke tempat yang kosong tadi. Lalu masukkan angka 1 ke tempat yang kosong atau di sebelah kirinya, di sebelah kanannya angka 5. Ke sebelah kiri. Lalu perhatikan angka 3 dan bandingkan dengan angka 5. Apakah angka 5 ini lebih besar atau lebih kecil daripada angka 3? Nah, karena angka 3 lebih kecil daripada angka 5, maka keluarkan dulu angka 3 dari struktur data dan pindahkan angka 5 ke sisi kanan. Dan masukkan angka 3 ke tempat yang kosong tadi. Nah, sekarang ini sudah urut ya, 1, 3, dan 5. Oke, sekarang perhatikan angka 6 dan 5. Lalu kita bandingkan apakah angka 5 ini lebih kecil atau lebih besar daripada angka 6. Kecil. Nah, seperti yang kita diskusikan ya, karena angka 5 ini lebih kecil daripada angka 6, maka tidak usah dipindahkan lagi, karena ini sudah turun ya dari yang kecil hingga yang besar. Selanjutnya kita perhatikan angka 9, lalu bandingkan dengan angka 6. Karena angka 6 ini lebih kecil daripada angka 9, berarti itu sudah tidak usah diubah lagi karena sudah turun dari yang kecil hingga yang besar. Oke, selanjutnya kita perhatikan angka 4. Lalu bandingkan dengan angka 9. Karena angka 9, 6, dan 5 ini lebih besar daripada angka 4, maka kita keluarkan terlebih dahulu angka 4-nya. Oke, lalu lanjut kita geserkan angka 5, 6, dan 9 ke sisi kanan masing-masing. Karena angka 4 lebih besar daripada angka 5, 6, dan 9. Lebih kecil. Ya. Lalu masukkan angka 4 ini ke tempat yang kosong tadi. Nah, sekarang sudah turut ya, 1, 3, 4, 5, dan 9. Yaitu ascending, urutan dari yang kecil hingga yang besar. Simbolnya? Kesimpulannya adalah sukses merupakan data yang sangat akurat direpresentasikan dan efektif pada jumlah data yang kecil, namun disusahkan kurang efektif pada jumlah data yang besar. Tidak sangat dari data yang lancar dan tidak cocok untuk data yang dinamis. Kalau penggunaannya semua perlu ditambahkan kelebihan dan kekurangan untuk berikan apa penggunaan sesuatu paling efektif. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apa? Berarti penyampaiannya cukup bagus. Oke, kita beri aplaus.
Profesor bekerja dengan membandingkan angka yang sama. Jika angka S lebih tinggi dari Y, maka terjadi penukaran. Lalu diulang hingga seluruh angka disortir dalam urutan yang diinginkan. Beberapa kelebihan dari algoritma Babakan adalah sebagai berikut. Algoritma yang simple mudah untuk diubah menjadi kompleks. Seperti ini harapannya. Gimana nih? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo. Ya, demikian beberapa hasil karya dari pelajaran informatika dengan metode kelompok yang saya terapkan di kelas. Kesimpulan dari kegiatan ini dapat memotivasi anak-anak kita menjadi lebih banyak peran dalam kelompok dan saling membantu dalam kelompok. Sekian dan terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video saya. Salam sehat dan selamat belajar. Salam dari saya, Arifin Malau dari SMA 10 Medan.